Halo semuanya, selamat datang. Pernah gak sih kalian lihat orang terus mikir, wah gila, beruntung banget ya orang itu? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide itu. Kita mau bahas sesuatu yang agak radikal nih. Gimana kalau keberuntungan itu bukan sesuatu yang datang gitu aja, tapi sesuatu yang bisa kita ciptain sendiri? Oke, kita mulai dari sini ya, sebuah kutipan yang lumayan provokatif. Mungkin kedengarannya kasar banget ya, tapi ini langsung nusuk ke inti masalahnya, yaitu mentalitas suka ngeluh. Tahu kan yang suka nyalahin keadaan, nyalahin orang lain atas kegagalan kita sendiri. Nah, ini dia ide besarnya. Gimana kalau kita berhenti ngelihat keberuntungan itu kayak petir yang nyambar random? Coba deh, kita lihat keberuntungan itu kayak sebuah bangunan, sesuatu yang bisa kita bangun, pelan-pelan, bata demi bata dengan tindakan-tindakan yang kita sengaja. Coba deh renungin sebentar. Pertanyaan ini tuh ngubah posisi kalian. Dari yang tadinya cuma penonton pasif, jadi pemain aktif di hidup kalian sendiri. Ini bukan lagi soal berharap, tapi soal megang kendali. Kita nggak akan bahas klise-klise motivasi yang gitu-gitu aja. Jadi positif itu ngomongnya gampang, prakteknya susah. Nah, di sini kita bakal bedah sebuah framework praktis. Sesuatu yang beneran bisa kalian pakai buat ya ningkatin peluang sukses secara sistematis. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Ada 3 level keberuntungan, 3 tingkatan. Dan ngertiin 3 level ini tuh kuncinya buat bisa ngendaliin nasib kalian sendiri. Yuk kita gali lebih dalam lagi sistem ini. Kita bakal naik tangga ini satu per satu. Mulai dari yang paling dasar, yang paling acak di level 1, sampai ke puncaknya, di mana kita punya kendali paling besar. Ini level pertama, keberuntungan buta. Ibaratnya, kamu nyoba jadi agen asuransi, gagal. Terus jadi barista, gagal lagi. Terus jualan online. Pokoknya, kamu lempar aja semua panah ke papan target, berharap ada satu yang kena. Ini bener-bener mainan angka, dan untung-untungan banget. Lanjut, level 2, keberuntungan yang disiapkan. Nah, ini yang paling sering kita dengar, persiapan. Ketemu kesempatan, contohnya, kamu itu jago banget jualan. Udah ngasah skill bertahun-tahun. Tiba-tiba ada tawaran kerja jadi kepala sales. Kamu siap, kesempatannya datang, klik, beruntung deh. Ini jelas lebih bagus, tapi posisi kamu di sini masih nungguin bola dioper. Level selanjutnya itu tentang gimana caranya bikin bola datang ke kamu. Jadi, intinya gini, level 1 dan 2 itu bagus, tapi keduanya masih reaktif sifatnya. Kamu masih nunggu sesuatu dari luar. Nah, game changernya itu terjadi pas kamu beralih. Dari yang tadinya nyari-nyari keberuntungan, jadi bikin keberuntungan yang nyari kamu. Nah, ini dia puncaknya, level 3. Di sini tujuannya adalah jadi magnet buat peluang. Bukan kamu yang ngejar-ngejar kesempatan, tapi kesempatan yang antri buat nemuin kamu. Gimana caranya? Oke, kita pakai analogi biar gampang. Bayangin ya, ada orang lagi berlayar, iseng-iseng nyalain sonar, bam, dia nemuin lokasi kapal karam yang isinya harta karun. Gila, beruntung banget kan dia? Tapi ada satu masalah besar. Harta karunnya itu ada di palung yang dalam banget. Bahaya banget. Penyelam-penyelam jago lain aja nggak ada yang berani ke sana. Jadi, ada satu penghalang raksasa antara dia dan hartanya. Dan rintangan ini ternyata cuma bisa diatasi sama satu orang di seluruh dunia. Satu-satunya orang yang punya skill unik buat nyelam sedalam itu. Dan orang itu adalah kamu. Kamu yang udah ngabisin bertahun-tahun buat nguasain keahlian yang super spesifik ini. Dan coba lihat apa yang terjadi sekarang. Keberuntungan random yang dia dapat tadi jadi nggak ada artinya tanpa skill kamu. Dia yang harus datang ke kamu. Kamu pada dasarnya udah nangkap keberuntungan orang lain cuma karena kamu jadi yang terbaik di bidangmu. Kesempatan dia sekarang jadi milik kamu. Oke, analogi penyelam tadi keren ya. Tapi gimana sih contohnya di dunia nyata? Biar lebih kebayang, kita pakai contoh bisnis yang semua orang tahu, agen properti. Oke, kita bandingin 2 tipe agen ya. Di satu sisi ada si pekerja keras. Dia ini yang nelponin ratusan orang, cold calling, berharap ada satu yang nyangkut. Dia kerja keras, iya, tapi dia ngejar keberuntungan level 1. Nah, di sisi lain ada sang magnet. Dia ngapain? Dia bikin channel YouTube, nge-review rumah-rumah mewah, bangun reputasi sebagai pakar properti. Dia nggak nelpon klien. Klien yang berebut nelpon dia. Dia menarik keberuntungan. Terus, apa sih mesin yang ngegerakin keberuntungan level 3 ini? Apa yang bedain sang magnet sama si pekerja keras? Jawabannya satu, pengetahuan spesifik.
Ini bukan ilmu yang bisa kamu pelajarin dari buku atau dapat ijazahnya di kampus. Bukan. Ini adalah keahlian yang kamu bangun dari pengalaman bertahun-tahun. Saking uniknya, buat kamu, hampir nggak mungkin ada orang lain yang bisa gantiin posisi kamu. Dan seringnya, pengetahuan spesifik ini tuh gabungan dari beberapa skill. Contohnya, videografer yang belajar ngedit, terus belajar nulis skrip, akhirnya jadi sutradara. Skillnya numpuk. Atau, coba bayangin food reviewer yang udah nyicipin ribuan makanan. Dia punya feeling atau rasa yang nggak bisa diajarin di kelas. Nah, itulah pengetahuan spesifik. Tapi ada satu bagian yang krusial banget. Punya skillnya aja tuh nggak cukup. Kamu boleh jadi penyelam terhebat di dunia, tapi kalau nggak ada yang tahu, ya skill kamu nggak ada harganya. Kamu harus pamer, harus nunjukin keahlian kamu. Makanya, si agen properti sang magnet tadi bikin YouTube. Dia bukan cuma jago, tapi dia mastiin semua orang tahu kalau dia jago. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke satu hal, kendali. Dunia mungkin emang nggak adil, permainannya mungkin curang. Kamu nggak bisa ngontrol kartu apa yang kamu dapat, tapi kamu bisa banget ngontrol cara kamu mainin kartu itu. Kamu bisa ngontrol dari kamu sendiri. Ujung-ujungnya, cuma ada dua cara mandang dunia. Ada si pengeluh yang ngelihat orang sukses terus nyari alasan, dia cuma hoki, koneksinya bagus, orang tuanya kaya. Di sisi lain, ada si pembangun. Dia lihat kesuksesan yang sama dan nanya ke diri sendiri. Gimana caranya gue bisa kayak gitu? Skill unik apa yang harus gue bangun? Dan ini mungkin kedengarannya pahit ya, tapi kamu akan tetap miskin selamanya kalau kamu punya pola pikir orang miskin. Kalau mindset kamu itu jadi korban, cuma nungguan keberuntungan, ya berarti kamu nyerahin kendali hidupmu. Kayak di sini bukan cuma soal duit loh, tapi soal punya kendali atas hidup. Dan itu semua dimulai dari cara kita berpikir. Jadi, penjelasannya aku tutup dengan pertanyaan ini. Buat kalian, udah stop ngeluhin keberuntungan yang gak kamu punya. Coba deh sekarang tanya ke diri sendiri. Keahlian unik apa yang mau gue bangun mulai hari ini? Gimana caranya gue bisa jadi jago banget di satu hal, sampai-sampai kesempatan itu nggak punya pilihan lain selain datengin gue. Yuk, mulai bangun dari sekarang.